Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS Kabupaten Bandung Barat, gelombang 6, angkatan 29, kelompok 2, akan menampilkan video interview kami kepada 3 narasumber dari profesi yang berbeda-beda. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wida Yuliandani, peserta Latsar CPNS dari Kabupaten Bandung Barat. Bersama saya sudah ada Bapak Yanto, beliau adalah Purnawirawan TNI AD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih atas wabarakatuh. waktu dan kesempatannya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, apa yang Bapak ketahui tentang wawasan kebangsaan? Cara pandang bangsa kita Indonesia ya, dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa yang bersumber dari Pancasila, yaitu Pancasila itu ya. Karena untuk kekuatan bangsa Indonesia itu dari Pancasila dan lainnya, Undang-Undang NKRI, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di situ sudah dicantumkan dengan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu artinya Bhinneka Tunggal itu dari berbeda-beda satu suku dan bangsa, Ya. tapi satu tujuan. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, Pak, apa yang Bapak ketahui tentang bela negara? Bela negara yang saya ketahui ya, kita sebagai warga negara bersikap dan berperilaku serta tindakan warga negara baik secara perorangan atau secara kolektif dalam menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia dari berbagai ancaman ya. Kemudian yang ketiga, Pak, apa yang Bapak ketahui tentang isu strategis kontemporer saat ini yang sedang marak-maraknya terjadi saat ini? Yang saya ketahui ya, ini mungkin yang saya sering melihat di berita-berita ya, mungkin ya, ini bukan masalah Indonesia saja yang sekarang lagi ngetren, ini mungkin di seluruh dunia ya. Sekarang lagi ngetren-ngetrennya adalah COVID-19 ya. Betul, Pak. Nah, dan COVID-19 itu mungkin bukan di Indonesia saja ya, karena merebak di seluruh dunia. Kemudian yang terakhir, Pak, bagaimana bela negara kita lakukan di tengah maraknya isu tersebut? Jadi di tengah pandemi seperti ini, bagaimana bela negara kita? Ya, saya sebagai warga negara Indonesia ya harus patuh kepada pemerintah negara Indonesia. Mungkin saat ini pemerintah negara Indonesia itu sedang sedang menggembur-gemburkan masalah 3M ya. Mencuci tangan, memakai masker, dan menghindari dari kerumunan. Kita harus mengikutilah ya, karena itu udah dari pemerintah. Mari kita dukung pemerintah. Kita bersama-sama masyarakat supaya lebih cepat menghilang itu penyakit itu, lebih kita juga istilahnya memulihkan ekonomi negara Indonesia. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Demikian wawancara saya dengan Bapak Yanto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Gusliarni, peserta Latsar CPNS dari Kabupaten Bandung Barat. Bersama saya sudah ada Mbak Astuti Handayani. Beliau adalah mahasiswi semester 6. Sebelumnya terima kasih Mbak Tuti atas kesempatannya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama itu apa sih yang Mbak Tuti ketahui mengenai wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan itu cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara yang di dalamnya memiliki kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertanyaan yang kedua, tadi kan mengenai wawasan kebangsaan. Nah sekarang apa sih yang Mbak Tuti ketahui mengenai bela negara? Bela negara itu sikap dan perilaku warga negara yang di dalamnya memiliki kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga,
apa yang Mbak Tuti ketahui mengenai isu strategis kontemporer pada saat ini yang lagi hits gitu, yang lagi marak-maraknya di masa sekarang? Yang lagi hits dan lagi marak-maraknya itu sekarang itu COVID-19. Karena COVID-19 di sini banyak di negara lain atau di Indonesia. Banyak terjadi di Iya, bukan hanya di negara Indonesia iya, ya, tapi juga di di negara negara lain gitu. Oke ya. Untuk pertanyaan yang terakhir nih, tadi kan kata Mbak Tuti isu yang lagi hits itu sekarang adalah COVID ya. Nah, bagaimana sih bentuk wujud bela negara Mbak Tuti di tengah pandemi COVID-19 ini? Wujudnya itu kayak mengikuti protokol kesehatan dan mengikuti PPMKM yang berlaku di Indonesia agar COVID-19 tersebut bisa hilang di Indonesia. Oke. Terima kasih Mbak Tuti atas kesempatannya. Demikian wawancara saya dengan Mbak Astuti Handayani. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu hal yang harus dipahami oleh setiap warga negara adalah wawasan kebangsaan. Menurut Anda, apa itu wawasan kebangsaan? Ya, menurut saya wawasan kebangsaan adalah cara pandang dari seorang warga negara atau individu mengenai atau mengenal tentang bangsa dan negaranya. Wawasan kebangsaan berkaitan erat dengan bela negara. Menurut Anda, bela negara itu seperti apa? Bela negara adalah, menurut saya, adalah perilaku ataupun sikap seorang warga negara ataupun seorang individu untuk menjaga kedaulatan dari negara dan bangsanya, seperti itu. Mungkin bisa diberikan satu contoh aksi bela negara yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Mungkin contohnya seperti dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya dengan kita mungkin membuang sampah di tempatnya, atau kita bisa mengelola sampah dengan baik, karena dengan menjaga supaya kita tidak membuang sampah sembarangan, kita juga menjaga negara ini atau bumi ini juga agar tidak tidak rusak, seperti itu. Terus dia ada lagi, yaitu contohnya mungkin kita juga mengikuti instruksi dan juga aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah. Baik. Lalu menurut Anda, apa kaitan antara wawasan kebangsaan dan bela negara? Ya, mungkin kaitannya adalah apabila seorang warga negara mengenal bangsanya, maka secara otomatis dia akan memunculkan sikap ataupun perilaku untuk dia sadar untuk bisa berbela negara. Baik. Bagaimana pendapat Anda tentang isu strategis kontemporer saat ini? Ya, untuk isu strategis kontemporer saat ini, menurut saya adalah isu-isu yang mungkin perlu penanganan segera dan juga saat ini sedang marak kita temukan. Di antaranya, contohnya mungkin saat ini pada kondisi pandemi itu ada suatu kondisi di mana kalau kita lihat penurunan dari sikap ataupun perilaku seorang siswa ataupun peserta didik, di sini kekurangan motivasi untuk belajarnya seperti itu. Mungkin itu yang saat ini sedang kita. Baik. Lalu menurut Anda, apa saja dan bagaimana aksi bela negara yang dapat dilakukan di tengah maraknya isu tersebut? Ya, mungkin kalau untuk penanganannya kita bisa fokuskan tentang penanaman nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama pengenalannya kepada setiap peserta didik. Nah, dan itu bisa diimplementasikan pada kehidupan di lingkungan terkecil, mulai dari lingkungan rumah atau orang tua, ya, dan juga lingkungan di sekitar mereka. Karena penerapan hal-hal tersebut harus berfondasi pada lingkungan terkecilnya dulu sebelum nanti dia atau si peserta didik ada di sekolah. Baik, terima kasih. Dari hasil wawancara bersama narasumber, dapat kami analisis bahwasanya narasumber sudah cukup memiliki wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Secara garis besar, dapat
ditarik kesimpulan bahwa pemahaman yang dimiliki narasumber mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara dipengaruhi oleh lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam profesi apapun, wawasan kebangsaan penting diketahui dan dimiliki oleh individu sebagai warga negara Indonesia. Begitupun dengan upaya bela negara, banyak hal yang dapat dilakukan untuk saat ini, contohnya mematuhi protokol kesehatan yang sedang digalakan oleh pemerintah guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Berdasarkan hasil wawancara kelompok kami bersama Saudari Astuti Handayani, seorang mahasiswi, mematuhi protokol kesehatan dan turut serta mendukung kegiatan PPKM merupakan salah satu bentuk bela negara yang dapat kita lakukan, juga merupakan salah satu usaha dalam menghadapi isu global kontemporer yaitu COVID-19. Berdasarkan hasil wawancara tadi dapat saya simpulkan bahwa wawasan Nusantara merupakan cara pandang kita terhadap bangsa Indonesia dengan tetap memperhatikan persatuan dan kesatuan bangsa, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan golongan.